Baiklah sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024, di sini harus memastikan bahwa sudah melakukan verifal ijazah di info GTK, supaya nanti untuk prodi kita di Dapodik itu bisa terbaca ya. Kalau misalkan prodi kita terbaca, maka kita nanti akan bisa diarahkan untuk memilih formasi sesuai dengan linearitas ijazah yang kita miliki. Nah, di sini kita coba login ke akun SSCSN. Jadi untuk melakukan pembelian formasi atau melamar P3K Guru itu kan di sini kita di bagian portal, di bagian jenis seleksi kan di sini kita pilih Anda akan mendaftar sebagai apa. Nah, untuk mendaftar P3K Guru ini kan kita pilih di sini ya. Kita pilih P3K Guru. Nah, selanjutnya di sini otomatis akan terbaca demikian setelah kita memilih formasi P3K Guru, yaitu kita misalkan kategori pelamarnya saya itu pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN BKN. Kemudian instansi kita adalah di pemerintah kabupaten ini misalkan, yaitu dari data dapur kita. Nah, berikutnya syarat utama teman-teman nanti bisa muncul untuk menu pilih pendidikan. Contohnya seperti ini. Ini kan. Nah, supaya kalian muncul seperti ini syaratnya harus melakukan verifal ijazah di info GTK. Nah, kalau misalkan kalian itu tidak melakukan verifal ijazah di info GTK, maka nanti nggak akan muncul ya tampilan ini. Kalau misalkan di sini pendidikan kita muncul, maka berikutnya jabatan pun juga nanti akan muncul ya. Jadi dari ijazah yang linear dengan formasi jabatan itu nanti akan ditunjukkan secara otomatis. Nah, kira-kira bagaimanakah cara mudah untuk verifal ijazah di info GTK? Mungkin bagi teman-teman yang mengalami kesulitan hingga saat ini belum berhasil melakukan verifal ijazah di info GTK, maka silakan simak video ini ya. Dan di sini kita login ke info GTK, kalian ketikkan yaitu info GTK. Oke, seperti ini aja, kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya di sini kita klik di sini ya, info GTK. Berikutnya teman-teman di sini masukkan username dan juga passwordnya. Kemudian setelah itu di sini masukkan kode captcha yang muncul ya di akun masing-masing. Tentunya antara akun satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda. Oke, kita masukkan kode captcha yang muncul di sini. Ini angka huruf berapa nih? Angka huruf apa ini? Oke, kemudian kita masuk. Oke, nah berikutnya teman-teman bisa di scroll ke bawah ya. Dan selanjutnya untuk melakukan verifal ijazah, dan di sini kalian bisa klik di sini ya, yaitu pilih verifal ijazah. Nah, selanjutnya di sini akan muncul yaitu data Dapodik kita. Nah, di sini data Dapodik kita itu muncul di sini. Selanjutnya di sini sebelum kita itu memasukkan data perguruan tinggi, nama prodi, kemudian jenjangnya kita sudah S1 ya. Sebelum masukkan NIM, kemudian nomor ijazah, maka di sini teman-teman bisa berkunjung dulu yaitu ke sivil pendidikti ijazah. Nah, nanti kita pastekan yaitu data NIM dan juga ijazah kita ya. Nah, supaya nanti apa? Supaya tidak terjadi kesalahan ya. Jadi data itu harus sama persis dengan data yang ada di pendidikti. Kalau misalkan salah huruf satupun atau mungkin salah angka, itu nanti menyebabkan data ijazah kita itu nggak akan diketemukan. Nah, di sini kita buka dulu yaitu sivil ya. Oke, ini aja sivil dikti gini. Kemudian kalian klik di sini sivil Dirjen Dikti. Dan berikutnya teman-teman di sini masukkan yaitu nama perguruan tingginya. Oke, jadi kita mulai isikan yaitu nama perguruan tinggi kita ya. Masukkan universitasnya mana. Nah, di sini kita masukkan. Kemudian kita pilih nama perguruan tingginya. Oke, kemudian dipastikan di sini untuk memilih nama perguruan tinggi itu persis seperti yang ada ya. Nah, di sini kita masukkan nama perguruan tinggi seluruhnya. Kalau misalkan kita nggak bisa pilih autocomplete, ini kita pilih sesuai dengan yang ada. Jadi pastikan di sini seluruhnya ini muncul ya. Kemudian setelah itu kita pilih prodi, program studi. Dari universitas ini prodi kita apa? Ini kita pilih. Pastikan di sini seluruhnya sama ya untuk namanya. Nah, berikutnya di sini kita pilih yaitu loading program studi. Kemudian kita pilih program studi yang muncul. Ini kita klik drop down di sini. Kemudian kita pilih pendidikan kita apa, prodinya. Misalkan PGSD. Kemudian masukkan nomor ijazahnya. Kemudian masukkan angka pengaman ya. Nah, di sini setelah kita masukkan angka pengaman dan berikutnya akan ketemu hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini dari hasil yang muncul ini
Ini kita copy, yaitu nomor ijazah ini, kemudian kita copy nomor induk mahasiswa untuk kita masukkan kepada sistem text box yang ada di verifal ijazah di info GTK. Dan berikutnya di sini kita masukkan yaitu mulai dari perguruan tingginya. Kemudian kita ketikkan untuk nama prodinya. Oke, kemudian masukkan name sama persis yang tadi dikopikan, yaitu dari sivil ya. Kita masukkan name, kemudian masukkan nomor ijazah. Nah, setelah itu teman-teman klik di sini yaitu cek data ijazah. Setelah di sini kita klik tombol cek data ijazah, maka indikasi bahwa status verifal ijazah kita itu ditemukan di Predikti itulah manakala di belakang ini muncul ya hasilnya. Nah, ini yaitu di belakang sudah muncul hasilnya, yaitu pendidikan guru sekolah dasar, kemudian universitas yang mana, kemudian data hasilnya ini. Nah, kalau misalkan muncul di belakang ini sudah muncul seperti ini, berarti untuk verifal ijazah kita yaitu di sini sudah ditemukan ya di Predikti. Nah, kalau misalkan sudah, di sini kita klik silang ya, kita tutup. Nah, berikutnya data hasil pemadanan data kita dengan Predikti akan tampil seperti ini. Misalkan saya itu adalah sekolahnya di sini, universitasnya ini, kemudian seluruh data-datanya muncul di sini. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita konfirmasi ya. Nah, ini kita harus konfirmasi sebagai pemilik ijazah. Untuk konfirmasi, ini kita klik di sini ya. Ini pastikan dulu apakah data kalian sudah benar. Kalau misalkan data sudah benar, kita konfirmasi. Kalau misalkan teman-teman di sini datanya mungkin belum benar ya, ditemukan data belum benar, ini silakan konfirmasi ke LPTK, ke apa tuh? Ke perguruan tinggi untuk diperbaiki data yang ada di pangkalan data pendidikan tinggi atau Predikti. Barulah setelah itu nanti disinkronkan lagi ya, di verify lagi sehingga sudah benar, kita baru klik data sudah benar. Karena data saya sudah benar, maka saya klik di sini. Data sudah benar. Kita klik di sini. Kemudian kita klik konfirmasi. Oke, sudah ya. Nah, berikutnya di sini kita scroll ke bawah kalau sudah disimpan ya. Dan langkah berikutnya setelah kita konfirmasi tadi, maka di sini teman-teman perlu diperhatikan, yaitu di sini akan ada notifikasi seperti ini, yaitu saya gunakan ijazah ini untuk apa? Apakah untuk melamar P3K, apakah untuk seleksi PPG, apakah untuk validasi TPG. Nah, tentunya setelah itu nanti kita kirim konfirmasi. Namun di sini perlu diperhatikan teman-teman, ketika melakukan konfirmasi penggunaan ijazah yang telah dilakukan verifikasi dan validasi di info GTK, bahwasanya di sini ada pilihannya itu boleh lebih dari satu ya. Jadi petunjuknya, jika kalian itu belum ASN dan ingin melamar P3K, maka teman-teman pilihannya itu adalah melamar P3K di sini. Jika teman-teman belum ASN, belum berserdik, maka pilih dua pilihan ya, yaitu melamar P3K dan juga sebagai seleksi PPG. Jika teman-teman sudah ASN dan belum berserdik, maka silakan pilih yang PPG. Jika Anda sudah ASN, sudah berserdik, maka pilihlah yang validasi TPG. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, kemudian Anda sudah melakukan konfirmasi ya, dan ini masih memerlukan melakukan konfirmasi jika pilihan dan seterusnya. Nah, tentunya di sini sesuai dengan kondisi masing-masing. Dikarenakan saya ini tidak memerlukan ijazah untuk melamar P3K dan juga TPG karena sudah melewati kedua tahapan itu, maka saya gunakan untuk validasi TPG. Klik di sini. Nah, untuk teman-teman disesuaikan dengan kondisinya masing-masing ya. Kemudian setelah itu kita klik konfirmasi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya. Oke, berikutnya adalah untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi kita sudah konfirmasi. Di sini sudah berhasil. Nah, ini ya. Nah, inilah teman-teman contoh untuk cara verifal ijazah di info GTK secara lengkap, sekaligus juga untuk konfirmasi, mengirim konfirmasi penggunaan ijazah itu digunakan untuk apa. Demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.